Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Ingat ya guys, subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena dengan subscribe kalian mensupport channel ini untuk upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya guys. Oke guys, selamat menonton. Oke guys, balik lagi di Buya Channel. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas LG 2 pintu tidak dingin ya guys. Di sini kita coba cek permasalahannya. Kulkasnya memang sudah cukup lama, cuman di sini terjadi, saya lihat pemblokan bunga es yang begitu banyak ya guys. Jadi sirkulasi dinginnya sepertinya terganggu. Kulkasnya tidak dingin di bagian bawah dan di atasnya pun kurang dingin, karena saya tidak ada mendengar bunyi kipas ya guys. Oke, langsung saja coba saya periksa terlebih dahulu bagian dalam untuk melihat bunga es pada kulkas ini guys. Oke, di sini saya agak lebih mempercepatnya sehingga kita bisa langsung tahu bagaimana keadaan dalam di kulkas ini ya guys. Dan juga saya berharap kalian sudah mensubscribe video ini ya guys. Oke, terima kasih ya guys yang sudah mensubscribe channel saya ini. Jadi guys, di sini bisa kalian lihat bunga esnya sampai keluar dari covernya. Berarti di sini ada permasalahan sistem defrostnya bermasalah, sehingga mengakibatkan bunga esnya atau terjadi batu es di luar cover. Oke, di sini saya coba akan mengikis supaya menghilangkan batu esnya agar lebih mempermudah saya untuk melepas covernya ya guys. Kayaknya sepertinya sudah bisa saya tarik aja untuk melepas covernya. Oke, nampak jelas terjadi bunga es yang membludak di sini ya. Terjadinya bunga es sehingga mengakibatkan kipas tersangkut sehingga udara dingin di bagian dalam tidak dapat tersirkulasi ke depannya. Di sini terjadi akibat adanya gagal defrost, maksud saya guys. Kegagalan sistem defrost pada kulkas sehingga bunga esnya tidak dapat mencair. Oke, di sini saya coba buang terlebih dahulu es-es yang ada di dalam kulkas. Jadi kalau bagi kalian yang sulit untuk membuka cover yang mengandung banyak es, kalian bisa menyiram dengan menggunakan air hangat agar membuat es-es tersebut dapat cair sehingga mudah untuk melepaskannya. Karena di sini tidak boleh kita main paksa dalam membukanya guys, bisa patah nanti covernya. Oke, di sini saya kikis pelan-pelan untuk membuang batu-batu es sehingga saya dapat mudah membuka cover kulkas ini guys. Kayaknya sensornya pak. Jadi bisa kalian lihat ya guys, karena saya merasa sedikit sulit untuk membuka covernya, jadi saya siram agar mengetahui juga bagaimana aliran air ke belakang talang. Di sini saya lihat tidak ada air yang mengalir di belakang talang. Mungkin terjadi penyumbatan di sirkulasi pembuangan kulkas ini ya guys. Oke, dapat kalian lihat tidak ada air yang saya siram tadi mengalir ke belakang. Nampak ya, jelas. Iya pak. Tapi setelah saya lihat dari bawah, sepertinya dia terbuang melalui pintu depan. Oke, di sini bisa kalian lihat airnya menetes di depan. Jadi permasalahan seperti ini pun bisa terjadi akibat adanya penyumbatan di aliran pembuangan air pada mesin kulkas ya guys, maksud saya. Biasanya dia tersumbat karena lumut sisa-sisa makanan. Oke, kayaknya sudah bisa dilepas. Di sini saya coba melepas covernya pelan-pelan. Ingat, dalam pelepasan ini tidak boleh dipaksa ya, karena apabila dipaksa bisa patah. Dan juga kalian bisa melihat bunga esnya di sini tidak rata. Berarti memang benar terjadi adanya gagal defrost atau adanya permasalahan di pencairan bunga esnya guys. Oke, di sini biasa indikasi permasalahannya sering di sensor defrostnya ini ya guys. Oke, ini dia sensornya.
Dan saya tengok di sini tidak ada es batu di bawah, mungkin memang kotor lumut pada sirkulasi pembuangannya. Jadi untuk mengatasinya cukup kita bersihkan saja. Jadi kalian bisa lihat sensor ini sudah dimasukin oleh air, embun air. Jadi biasanya apabila seperti ini terjadi, biasanya sensornya sudah ada indikasi bermasalah ya guys. Oke, jadi di sini coba saya lepas soket pada sensor. Untuk terlebih dahulu saya lakukan pengukuran pada sensor defrost ini ya. Jadi di sini saya coba untuk mengukur, tapi pastinya di sini saya akan mengganti sensornya agar kulkasnya bisa berjalan dengan normal. Karena indikasi terjadinya blocking es ini diakibatkan biasa sering gangguan pada sensor yang sudah tidak baik sistem kerjanya guys. Oke, di sini kalian dapat lihat saya mau coba mengukur tahanan fuse pada sensor. Terdengar sangat nyambung ya, bagus. Dan di defconnya dia tidak terhubung, bagus juga. Dia terhubung apabila terjadi dingin. Oke, cuman di sini tadi guys, di situ memang terukur bagus. Cuman di sini saya akan tetap mengganti sensornya karena dia sudah masuk ke dalam air ya. Jadi sensornya bisa terjadi indikasi bermasalah. Dan di sini saya akan coba membuka talang belakang untuk saya bersihkan juga tadi yang sumbat. Dengan cara coba menjolok lubang pembuangan sampai kotorannya itu turun, dan saya coba untuk terus membersihkan saluran pembuangannya agar lancar ya guys. Ini kadang-kadang tinggal kucing ya, pakai ini dia tidak kena kucing-kucing, nggak berkarat. Ya kan? Iyalah. Payah kucingnya nggak buat banyak kali. Anak bapak suka kena kucing, ada kucingnya nggak ada apanya. Oke, setelah terlepas talangnya, kita bisa melakukan cara dengan memberikan kawat, tapi terlebih dahulu kita siram untuk mendorong kotoran lumut tadi untuk turun ke bawah. Dan di sini coba kita jolok dengan menggunakan kabel atau kawat. Dapat kalian lihat ya seperti yang saya lakukan ini. Sampai kalian kira kotoran itu sudah pada jatuh. Oke, saya coba jolok terus sampai memang saya pastikan pembuangannya ini tidak tersumbat lagi ya guys. Oke, coba saya bersihkan terus. Jadi tadi setelah saya jolok-jolok sampai dia kotorannya turun, di sini saya coba menyiram dari dalam. Oke, dapat kalian lihat airnya sudah deras ya mengalir. Jadi sudah tidak ada indikasi sumbatan lagi pada pembuangan. Jadi aliran air akan mengalir ke belakang, tidak ke depan lagi ya. Oke, dapat kalian lakukan apabila terjadi permasalahan seperti ini pada kulkas kalian. Oke, setelah lancar, saya bisa merapikan kembali untuk memasang cover belakangnya ya guys. Oke, satu persatu permasalahan kita selesaikan. Yang tadinya terjadinya bunga es membludak akibat sensor yang bermasalah, dan terjadi juga pembuangan air yang terjadi pada kulkas malah buang ke depan ya, tidak ke belakang. Itu diakibatkan karena terjadinya sumbatan di pembuangan kulkas. Jadi cara memperbaikinya cukup mudah. Kalian tinggal membersihkan saluran pembuangannya. Oke, setelah saluran pembuangannya yang sudah selesai kita perbaiki, kita langsung saja mengganti sensor defrostnya. Di sini sensornya sama guys, cuman dia berbeda di soketnya. Jadi di sini saya akan coba mengganti soketnya. Soket bawaannya di sini seperti ini ya, bisa kalian lihat dia hanya sambungan seperti itu. Sementara yang barunya dia menggunakan soket yang berbeda. Jadi sini saya akan memotong kabel kepala sambungan soketnya untuk saya langsung lakukan. Bisa kalian lihat seperti ini. Saya langsung sambung saja dan saya akan langsung pasang. Oke, langsung saja saya pasang sensor yang barunya pada sistem kulkas ya. Jadi setelah pemasangan ini bisa kalian rapikan
Dan setelah ini bisa kita langsung tes kulkasnya. Biasa untuk permasalahan seperti tadi pemblokan bunga es itu terjadi indikasi permasalahan di sensor defrostnya guys. Oke, di sini kalian harus memasang sensornya itu benar-benar ketat karena apabila kendur bisa terjadi juga ngeblok bunga es. Oke ya guys, dapat kalian lihat saya ketatin dulu, saya jepit dulu, jadi sehingga konektornya itu ketat ya, agar saat proses pemanas nanti dapat bekerja dengan baik. Setelah kabel sensor defrost benar-benar terpasang dengan baik dan sempurna, di sini kita tinggal merapikan kabel-kabel sensornya agar tidak belaga pada kipas dan terlihat lebih rapi ya guys. Oke, di sini saya akan merapikan kabelnya dan juga meletakkan sensor defrostnya itu tepat di samping evaporatornya, sehingga dia membaca dinginnya itu akurat ya. Oke, jadi tempelkan platnya itu pas di samping evaporatornya ya guys. Oke guys, di sini langsung saja coba kita rapikan langsung untuk kita tes langsung kulkasnya guys. Langsung saja saya cok kulkasnya ya guys, untuk kita tes sistem operasi pada kulkas ini. Oke, setelah saya cok, bisa kalian lihat sistem pada otomat sudah bekerja, sudah berputar di timer otomatisnya. Oke, dan kompresornya pun sudah hidup, saya dengar. Langsung saja saya tutup penutup belakang box otomatisnya ya guys. Jadi di sini sudah bisa kita tes kulkasnya. Saran harapan kita kulkasnya bagus, karena apabila terjadi indikasi permasalahan biasanya terjadi permasalahan di bagian sensornya saja ya guys. Oke, di sini saya akan coba tutup. Oke, setelah itu saya dengar kompresor sudah bekerja normal dan pembuangan sudah mengalir ke belakang, bisa kalian lihat tadi ya.
Dan airnya pun sudah hangat, pudingnya pun sudah panas, obat sudah jalan. Oke, dan saya rasakan juga kulkas sudah dingin ya guys. Di sini bisa kalian dengar. Oke, saya akan pencet, terdengar suara kipas ya. Kipasnya pun sudah berputar, sudah berjalan dengan normal. Oke, bagus ya guys. Jadi gitu aja guys. Jangan lupa subscribe channel kita. Terima kasih yang sudah menonton ya guys. Sampai jumpa guys.